Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Azra Farzana Nabila Ramadhani. Saya dari tim literasi SDN Karya Winaya. Hari ini saya sedang berada di SDN Panghegar untuk mewawancarai sosok yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu kepala sekolah. Yuk langsung aja kita ngobrol bareng sama beliau. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Azra Farzana Nabila Ramadhani dari SDN Karya Winaya. Ya, Saya mau mewawancarai Ibu sebentar. boleh. Sebelumnya terima kasih Ibu Susandini sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sama-sama. Mau bertanya apa? Langsung saja ya, Boleh. Bu. Sebenarnya apa sih tugas dari kepala sekolah itu? Tugas kepala sekolah. Yang paling utama itu ya pasti memimpin ya. Ya, Bertugas sebagai pemimpin dan memantau terlaksananya pembelajaran dengan lancar. Terus mengelola sekolah, memajukan sekolah, dan menjadi penghubung antara sekolah, guru, dan orang tua. oke. Wah, banyak juga ya tugas kepala Ya, sekolah. banyak sekali. Kalau boleh tahu nih, apa yang membuat Ibu ingin menjadi kepala sekolah? Yang membuat ingin jadi kepala sekolah itu sudah pasti ingin memajukan sekolah ya, karena kalau jadi kepala sekolah itu kekuasaan penuh dan keputusan ada di kepala sekolah. Jadi dengan menjadi kepala sekolah itu otomatis lebih bisa leluasa untuk memperluas jaringan, memajukan sekolah lebih maju, lebih hebat, ya. Baik dari segi sarana prasarana, lingkungan, memajukan guru, dan mempercepat proses perkembangan sekolah tersebut. Yang kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang bagus menjadi lebih bagus, yang kurang lengkap fasilitasnya menjadi lebih lengkap. Apa saja sih tantangan terbesar dari tugas kepala sekolah? Tantangan terbesarnya ya tentunya pertama pasti kalau kita punya keinginan, nomor satu tuh dana. Jadi kepala sekolah itu harus kuat ya pendanaannya. Yang kedua kreatif, gitu ya. Terus berani. Kalau kepala sekolah tidak punya uang, tidak kreatif, tidak punya keberanian, tidak punya inisiatif, ya bagaimana sekolah itu bisa maju gitu ya. Gitu itu. Ya. Pasti ada juga dong hal-hal yang menyenangkan. Banyak hal-hal yang menyenangkannya ketika melihat guru-guru disiplin, siswa disiplin, sekolah maju, terus orang tua antusias mendukung semua proses pembelajaran di sekolah. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa tahun jadi kepala sekolah di sini? Baru mau 2 tahun. Ya. Cukup lama. Lumayan. Masih ada lagi? Oh iya, masih ada. Boleh.
Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Ya. Kalau ada teman yang bercita-cita ingin menjadi kepala sekolah, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Yang harus persiapkan tentunya sekolah dulu yang tinggi, ya. Soalnya nggak mungkin jadi kepala sekolah lulusan SD atau SMP kan nggak mungkin ya, harus minimal S1. Terus minimal harus punya pengalaman sebagai guru dulu ya, sesuai golongan. Nah, golongan 3C kalau dulu ya, golongan 3C boleh menjadi kepala sekolah atau harus ikut guru penggerak dulu baru boleh menjadi kepala sekolah. Itu yang pertama ya. Yang kedua berarti yang pertama pendidikan dulu yang tinggi, yang kedua ada sesuai golongan, yang ketiga tentunya punya semangat belajar, semangat memanage itu semangat bertanggung jawab ya. Terus yang paling inti tuh punya dana yang kuat. Itu tentunya ya yang dipersiapkan itu. Terakhir, ada pesan untuk generasi muda yang sedang bersekolah sekarang? Pesannya ini aja. Selama kita menempuh dunia sekolah, harus sungguh-sungguh menjadi pelajar yang baik, pelajar yang disiplin, pelajar yang bertanggung jawab, pelajar yang bersungguh-sungguh. Banyak sekali. Kalau boleh tahu nih, apa yang membuat Ibu ingin menjadi kepala sekolah? Yang membuat ingin jadi kepala sekolah itu sudah pasti ingin memajukan sekolah ya, karena kalau jadi kepala sekolah itu kekuasaan penuh dan keputusan ada di kepala sekolah. Jadi dengan menjadi kepala sekolah itu otomatis lebih bisa leluasa untuk memperluas jaringan, memajukan sekolah lebih maju, lebih hebat ya, baik dari segi sarana prasarana, lingkungan, memajukan guru dan mempercepat proses perkembangan sekolah tersebut. Yang kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang bagus menjadi lebih bagus, yang kurang lengkap fasilitasnya menjadi lebih lengkap. Apa saja sih tantangan terbesar dari tugas kepala sekolah? Tantangan terbesarnya ya tentunya pertama pasti kalau kita punya keinginan, nomor satu tuh dana. Jadi kepala sekolah itu harus kuat ya pendanaannya. Yang kedua kreatif gitu ya. Terus berani. Kalau kepala sekolah tidak punya uang, tidak kreatif, tidak punya keberanian, tidak punya inisiatif, ya bagaimana sekolah itu bisa maju gitu ya. Gitu itu. Ya. Pasti ada juga dong hal-hal yang menyenangkan. Banyak hal-hal yang menyenangkannya ketika melihat guru-guru disiplin, siswa disiplin, sekolah maju, terus orang tua antusias mendukung semua proses pembelajaran di sekolah. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa tahun jadi kepala sekolah di sini? Baru mau 2 tahun. Ya. Cukup lama. Lumayan. Masih ada lagi? Oh iya, masih ada. Boleh.
Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Ya. Kalau ada teman yang bercita-cita ingin menjadi kepala sekolah, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Yang harus persiapkan tentunya sekolah dulu yang tinggi, ya. Soalnya nggak mungkin jadi kepala sekolah lulusan SD atau SMP kan nggak mungkin ya, harus minimal S1. Terus minimal harus punya pengalaman sebagai guru dulu ya, sesuai golongan. Nah, golongan 3C kalau dulu ya, golongan 3C boleh menjadi kepala sekolah, atau harus ikut guru penggerak dulu baru boleh menjadi kepala sekolah. Itu yang pertama ya. Yang kedua berarti, yang pertama pendidikan dulu yang tinggi, yang kedua ada sesuai golongan, yang ketiga tentunya punya semangat belajar, semangat memanage itu semangat bertanggung jawab ya. Terus yang paling inti tuh punya dana yang kuat. Itu tentunya ya yang dipersiapkan itu. Terakhir, ada pesan untuk generasi muda yang sedang bersekolah sekarang? Pesannya ini aja. Selama kita menempuh dunia sekolah, harus sungguh-sungguh menjadi pelajar yang baik, pelajar yang disiplin, pelajar yang bertanggung jawab, pelajar yang bersungguh-sungguh. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk sekolah. Ya. Selama kita punya kesempatan untuk sekolah sebagai pelajar, bersyukur dengan cara bersungguh-sungguh belajar. Sebab kesempatan bersekolah itu tidak akan kembali, tidak akan terulang. Ya. Kalau soal gaul itu gampang. Harus bisa menyeimbangkan main dan sekolah belajar tuh. Itu dia tadi obrolan kita bersama Ibu Susandini ya, kepala sekolah SDN Panghegar. Semoga kita bisa menambah wawasan dan inspirasi buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya.